Tapi perjanjian damai dengan Imam Mahdi itu kedudukannya betul-betul duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kaum muslimin bebas berdakwah sebagaimana bebasnya Rasul mengirimkan surat-surat dakwah ke luar negeri. Saat itulah Eropa yang tadinya Islamic phobia, ya, fobi terhadap Islam karena media. Salah satu poin perjanjian damai, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina simbol-simbol agama kami. Kami juga tidak akan menghina simbol-simbol agama kalian. Kami akan menghormati simbol agama kalian, kalian harus menghormati simbol agama kami. Kami tidak akan menghancurkan gereja, kalian tidak boleh menghancurkan masjid. Kami tidak akan membunuh warga kalian, kalian tidak boleh membunuh warga kami. Maka inilah waktu umat Islam berdakwah luar biasa. Betapa terkejutnya sipil Eropa demi menyaksikan Islam tidak sebagaimana yang mereka lihat di layar kaca. Ya, Islam ternyata damai, adil, lembut, sopan, santun, luar biasa. Ini yang membuat rakyat Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu yang disebutkan Nabi, tidak akan terjadi kiamat sampai bangsa Eropa berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Insya Allah selanjutnya kita akan melanjutkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Fatihah berkaitan dengan Al-Malhamah Al-Kubra atau Perang Akhir Zaman. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau singkat. Nama Abu Fatihah Al-Adnani, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Agustus 1975, alamatnya Ponpes Darus Syahadah, Simo Boyolali, Jawa Tengah. Pendidikan beliau Kuliatul Muallimin Al-Mu'min, Solo. Pekerjaan Wakil Direktur Ponpes Darus Syahadah, Simo Boyolali. Selanjutnya anggota Dewan Syariah Kota Surakarta. Status menikah, 1 orang istri dan 10 orang anak. Subhanallah ya. Mujahidin mujahidah semua. Mantap. 1 orang istri 10 orang anak ya. Kalau 4 berapa? 40. Subhanallah. Bisa jadi pasukan mujahidin, 1 kompi mujahidin sudah cukup. Moto hidup beliau, seorang mukmin adalah manusia akhirat yang berjalan di muka bumi. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami serahkan pada Al-Ustaz. Tafadhal masykuran. Bismillah. Enggak usah pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minul muttaqun. Usikum wa ya nafsi bisyukrillahi fa innahu yaqulu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa usikum wa ya nafsi bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini dengan nikmatnya Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan hadir pada majelis ilmu dan zikir. Mudah-mudahan merupakan majelis yang para malaikatnya turut hadir bersama kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita adalah umat beliau yang dijanjikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sesi awal Ustadz Ahmad Baikuni sudah banyak memaparkan hal-hal yang terkait dengan akhir zaman walaupun secara global. Dan pada sesi yang kedua saya diminta berbicara secara spesifik tentang nubuat perang akhir zaman yang oleh sebagian para pemerhati disebut sebagai Armageddon. Walaupun saya tidak tertarik untuk menyebut nama tersebut lantaran tidak satu pun dalam ayat maupun hadis doif bahkan menyebut nama Armageddon. Tetapi kita mengenal dengan istilah Al-Malhamah Al-Kubra. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berbicara tentang Malhamah Al-Kubra itu seperti kita berbicara gedung besar langsung pada lantai yang terakhir. Sulit rasanya kita membayangkan bagaimana lantai itu berdiri tanpa kita memahami pondasi. Maka saya juga harus berbicara sedikit tentang kenapa itu bisa terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang nubuat atau perang akhir zaman ini dilematis. Di satu sisi nubuat ini memang harus disampaikan.
Tetapi di sisi lain dampak negatif tidak boleh muncul dengan pemahaman yang setengah-setengah. Karena apa? Ada beberapa orang yang mengkaji, mempelajari, mendalami tema semacam ini, yang muncul adalah depresi, yang muncul adalah lemah semangat, tidak bergairah. Yang mau haji jadi dibatalkan, nanti ada huru-hara lagi, ya. Yang mau nikah sebentar lagi kiamat. Bahkan ada sebagian orang yang kemudian membaca buku kami, memutuskan untuk tinggal di gunung, menyimpan beberapa ton kurma, ya, memelihara kambing untuk menghadapi akhir zaman, ya. Tentu saja ini menjadi menggelikan. Nah, disinilah nampaknya harus dipisahkan antara memahami nubuat dengan beramal. Beramal tidak boleh dengan panduan nubuat. Beramal ini adalah panduannya seperti apa Rasul memerintahkan. Hijrah ke Syam itu bukan gara-gara kita membaca hadis Ibnu Hawalah tadi alaika bisyam, bukan. Ya, itu dalilnya tidak salah, tetapi prakteknya ini sangat butuh kepada bagaimana realitas. Anak, istri, keluarga yang mau kita tinggal, negeri yang mau kita tuju, kemudian fasilitas yang mau kita lewati dan sebagainya. Ini harus menjadi pertimbangan, bukan hanya baca dalil lalu jual aset. Ya, habis itu kemudian sudah natawakal ala Allah. Tentu tidak sesederhana ini. Kalau itu yang dijadikan sebagai panduan, akan banyak madorot yang ditimbulkan. Apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang tokoh yang kata-katanya diikuti. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang dalam hal ini kami tidak berani menyampaikan karena tidak semua kebenaran harus disampaikan. Ya, kebenaran yang disampaikan yang berdampak negatif kepada umat nampaknya harus ditunda sampai dia memiliki pemahaman yang benar. Ya, nah disinilah barangkali saya harus memilah mana yang tepat. Dan saya awali, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak salah menangkap dari nubuat-nubuat yang akan kami sampaikan, walaupun endingnya itu serem dan menakutkan. Tapi mudah-mudahan tetap Anda nanti pulang dari tempat majelis ini bekerja seperti semula, berumah tangga, berkeluarga, bekerja dan sebagainya harus tetap ditingkatkan. Kenapa? Nubuat bukan menjadi panduan kita beramal, tetapi itu adalah sebuah media muhasabah bagi kita untuk menggambarkan bagaimana kebenaran Rasulullah SAW. Adapun beramal sehari-hari, maka tetap semuanya seperti kalau kita membuat acara, membuat program, ada SWOT-nya. Ada analisa, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan tantangan. Tidak semata-mata ini bagus, kerjakan. Bukan begitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikutip, sudah diceritakan bagaimana huru-hara yang akan terjadi. Memang kalau saya ditanya kemarin, ya Ustadz, menurut antum Imam Mahdi sudah ada atau belum? Ya, kalau bicara probabilitas, tapi ini subjektif, tidak boleh dijadikan dasar ilmu. Ya, subjektif, tidak boleh dijadikan dasar ilmu. Saya menduga sudah ada. Probabilitasnya mungkin 90%. Ya, 9/10. Tetapi kita tidak tahu dia ada di mana, umurnya berapa, kita tidak bisa memastikan. Sekali lagi, yang namanya probabilitas mengandung kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Ya, jangan kemudian satu bupati yang mengatakan Imam Mahdi sudah ada. Ini mohon jangan keliru, ya. Kenapa? Dari sekian tanda yang kita lihat, ya, dari sekian tahun kita mengamati, mengikuti perkembangan, nampaknya makin kesini memang makin mengkerucut. Namun ada satu tanda yang nanti kita tidak bisa menyangkal bahwa memang Imam Mahdi sudah ada. Tanda-tanda itu banyak, tapi di antara sekian tanda, maka ada satu tanda yang ini mutlak dan pasti bahwa Imam Mahdi memang sudah ada di tengah-tengah kita. Selama tanda ini belum muncul, jangan pernah melakukan pemastian. Apalagi seperti Jabar Bolusi yang menggambarkan tanggal berapa Oktober? 24 ya, 24 atau 23 Oktober Imam Mahdi akan keluar. Ya, ini waliyazbillah, ya, kita tidak ingin menjadi peramal, ya. Sebab memang bukan seperti itu cara kita memahami nubuat akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, fenomena yang terjadi di Arab Saudi pasca wafatnya Raja Abdullah memang mengalami perubahan politik yang cukup drastis. Bagaimana Raja Salman memang memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda. Tidak bisa dipungkiri bahwa di era Abdullah dan sebelumnya, kebijakan-kebijakan itu sangat pro dengan Barat. Kita akan melihat banyak sekali foto-foto Raja Abdullah berangkulan, berciuman dengan George Bush, dengan Obama, ya. Hal yang tidak terjadi pada zaman Raja Salman.
Kita lihat bagaimana Obama datang, kemudian azan asar berkumandang, ditinggal oleh Raja Salman. Raja Salman menurut satu riwayat, beliau umur 10 tahun sudah hafid Quran. Beliau levelnya itu hanya gubernur, tidak layak sebetulnya kemudian tiba-tiba naik sebagai seorang amir. Tetapi faktor kebijakan dan kebiasaan di Arab Saudi menjadikan beliau kemudian diangkat sebagai raja yang paling tepat dibandingkan calon putra mahkota yang lain. Nah, lalu kebijakan-kebijakan beliau ini sangat berbeda. Terlepas ada perbedaan pendapat di antara para ulama mujahidin, tapi kebijakan Salman hari ini jauh lebih menguntungkan umat Islam dan membuat jengkel orang kafir. Ya, baik itu Amerika sebagai pihak Romawi maupun Iran sebagai pihak Persia. Itu bisa dilihat bagaimana ancaman-ancaman Saudi terhadap Iran, terhadap Yaman, terhadap Bashar Assad. Ini sangat kentara sekali. Wallahu alam bishawab. Imam Mahdi yang akan Allah tempatkan di kota Mekah pasti akan didukung oleh orang-orang yang memiliki ideologi Imam Mahdi. Melihat kondisi penguasa Saudi pada zaman dulu, ya, beberapa tahun yang silam, yang kayak gitu, yang lebih pro kepada barat, nampaknya mustahil itu akan terjadi. Namun kalau Allah menghendaki, maka persiapan itu sudah Allah lakukan, ya. Pengkondisian masyarakat itu sudah dibentuk. Sebagaimana Syria. Suriah kalau kita baca 20-30 tahun yang silam, kondisi waktu dipimpin oleh Bashar dan Hafid Assad, lalu kita baca nubuat bahwa itu akan menjadi pusat pemerintahan Imam Mahdi, akan terjadi tempat malhamatul kubro, nampaknya mustahil. Kenapa? Masyarakatnya, anak mudanya tidak ada yang ke masjid. Masjid hanya dihuni oleh anak-anak kecil dan orang-orang yang 60 tahun ke atas. Ya, anak-anak mudanya ini betul-betul tenggelam dalam dunia hedonis. Kemudian mereka hidup di tengah rezim Suriah yang menghalalkan mut'ah. Kemudian mereka dipersulit untuk menikah. Maka anak-anak mudanya umur 30-35 masih bujangan semuanya. Ya. Dan banyak sekali dari mereka yang tidak bisa baca Quran. Bayangkan ya, beberapa ulama, beberapa ustadz kita yang dikirim ke Suriah, di sana tugasnya ngajarin anak-anak muda belajar baca Quran. Aneh bin ajaib. Orang Arab, bahasanya Arab, nggak bisa baca Quran, ya. Dan belajar baca Quran sama orang Indonesia, ini kan ajaib. Tetapi begitulah proses yang ingin Allah lakukan. Ternyata dalam hitungan 5 tahun sejak awal revolusi terjadi di Suriah, hari ini sudah menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa. Yang seandainya konflik itu terjadi di Indonesia, nampaknya padam segera, itu ya. Kenapa? Karena secara geopolitik, sosial, dan lainnya tidak memungkinkan untuk bertahan panjang. Ya, bayangkan negeri yang ditinggal berjuang sendirian menghadapi seluruh kekuatan kufur dunia, tapi Allah masih menyisakan orang-orang yang hari ini bisa kita saksikan di layar kaca, di internet, di berbagai macam berita, bagaimana eksisnya kekuatan para mujahidin yang ada di Suriah. Padahal awalnya mereka sipil biasa. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka begitu juga Imam Mahdi yang ada di Saudi, Allah akan siapkan, dan mudah-mudahan perubahan politik Arab Saudi yang hari ini membaik, yang dulu menangkap para pemuda yang mau berangkat ke Suriah, sekarang malah dianjurkan untuk berangkat. Ini kan bagaimana 52 ulama menghasung anak-anak muda untuk berangkat ke Suriah, membela kaum muslimin di sana. Padahal 2, 4, 5 tahun yang lalu keputusannya adalah tangkap para pemuda yang mau berangkat ke Suriah. Kalau dulu ada seorang jamaah haji yang berdoa di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, Allahumma nsuril mujahidin fi Irak, Allahumma ahlikil kafarah Amerika dan sebagainya. Minta agar Allah memberikan kemenangan kepada mujahidin Irak dan Afghanistan. Itu langsung diciduk oleh aparat, dianggap sebagai teroris. Hari ini lihat bagaimana doa para ulamanya. Nampaknya ada kebijakan-kebijakan baru dan ini menuju kepada arah yang lebih baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kemunculan Imam Mahdi ini dimulai dari persengketaan 3 anak khalifah setelah wafatnya sang raja. Ya, kita tidak bisa menebak, tidak bisa memastikan siapa yang dimaksud dengan raja Arab yang akan meninggal dunia, yang kemudian 3 keturunannya akan berebutan. Ada yang menganalisa Raja Fahad, nanti yang rebutan adalah Abdullah dan kawan-kawan. Ternyata Raja Fahad meninggal dunia, tidak ada perebutan. Itu, oh bukan Raja Fahad, Raja Abdullah. Oke, Raja Abdullah meninggal dunia. Ternyata kemudian hari ini kita belum menemukan adanya perselisihan. Oh mungkin nanti Raja Salman. Nah itulah yang namanya nebak-nebak, ya.
Ya, apa yang disebut kali ini besok bisa menjadi salah. Tetapi oke lah, hari ini Raja Salman masih hidup. Tapi seandainya, saya katakan seandainya raja yang dimaksud itu adalah Raja Abdullah, lalu akan terjadi perebutan kekuasaan, berarti kemungkinan usia pemerintahan Salman tidak akan panjang. Akan ada kudeta dari orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Saudi, yang itu dilakukan oleh putra-putra mahkota yang lain yang masih pro dengan Barat. Dan kita tahu bahwa memang putra mahkota yang lain pro dengan Barat, bahkan lebih Barat daripada orang Barat. Ya. Oh, kalau Anda lihat foto-foto mereka, gaya hidup mereka, Al-Walid bin Tolal itu istrinya telanjang, gitu kan? Tinggalnya, hidupnya itu di Amerika, di London, di Eropa. Itu orang-orang Arab semacam itu. Ya. Nah, kalau mereka tidak tahan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Salman, boleh jadi mereka lah yang akan merongrong. Atau yang kedua, kalau memang raja yang dimaksud dalam hadis ini adalah Raja Salman, ya, maka kemungkinan setelah wafatnya sang raja, nampaknya di bawah Raja Salman ini sudah siap saling cakar dan saling berebutan. Nah, kalau itu sudah terjadi, nampaknya nubuat berikutnya yang akan kemudian menjadi kenyataan, munculnya seorang pemuda yang bernama Imam Mahdi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya minta mohon maaf nih, kayaknya saya minta butuh waktu tambahan, ya. Jadi mau bikin pondasinya saja ini sudah agak kelamaan, ya. Tapi ini perlu Bapak Ibu sekalian supaya pulang dari sini tidak kemudian jadi salah memahami tentang nubuat perang ini, ya. Jadi ketika kemudian terjadi perselisihan di antara putra mahkota, maka akan muncul seorang pemuda yang dia tidak punya keahlian memimpin sama sekali. Rasul menggambarkan laisa lahum mana'ah wala quwwah, tidak punya kekuatan, tidak punya prajurit. Dr. Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan hadis yang berbunyi wa innallaha sayuslihuhu fi lailatin. Allah akan mereformasi Imam Mahdi dalam waktu satu malam. Yang menurut Imam Ibnu Katsir bahwa Allah menerima taubatnya, menerima amalnya, tapi menurut Dr. Ahmad Al-Mubayyad bahwa Imam Mahdi bukan ahli maksiat. Muhammad bin Abdillah ini orang soleh dan taat, tetapi dia soleh secara personal, bukan soleh secara sosial. Dia soleh secara personal, ahli ibadah, ahli sholat, ahli qiraah, ahli macam-macam, tapi dia bukan panglima perang. Bukan pakar ekonomi, bukan ahli strategi militer, bukan pakar sosial. Sehingga dia ketika dipaksa oleh 7 orang yang mendekat. Jadi ada satu riwayat, tapi ini doif. 7 orang ini mendekat pada bulan Ramadan lalu mencari orang yang sama. Akhirnya mereka berangkat menuju Madinah. Nah, kalau yang ini hadisnya sahih. Sampai di Madinah, kemudian penduduk Madinah mengatakan orang yang kamu cari sudah ke Mekah. Mereka balik ke Mekah. Ya, lalu penduduk Mekah mengatakan orang yang kamu cari baru saja ke Madinah, ya, sampai bolak-balik 4 kali. Pas yang kemudian sampai ke terakhir kali ketika di Madinah dikatakan yang kamu cari baru saja ke Mekah. Berangkatlah 7 orang ini. Ini menurut satu riwayat yang doif adalah 7 ulama dari berbagai negara yang ketemu tanpa janjian, ya. Tapi ini memang dikuatkan oleh Imam Al-Barjanji di dalam kitab beliau, ya. Dan kemudian 7 orang ini akhirnya berhasil menangkap Imam Mahdi. Begitu ditangkap langsung dikatakan, bukankah engkau Fulan bin Fulan, Muhammad bin Abdillah Al-Fatimi Al-Hasani Al-Quraisy? Lalu, pasti engkau yang dijanjikan oleh Rasulullah. Segera bentangkan tanganmu, kami akan berbaiat kepadamu. Tentu saja pemuda umur 40 tahun yang tidak punya kemampuan secara politik, sosial, ekonomi, militer dan sebagainya ketakutan. Oh, saya bukan yang kau maksudkan, saya Fulan bin Fulan Al-Ansori, saya pelajar biasa, saya bukan yang kau maksud. Kami yakin dari ciri-ciri kamu adalah Imam Mahdi. Segera bentangkan tanganmu atau kamu akan menanggung dosa seluruh umat Islam karena setiap hari darah mereka tertumpah. Kamu ingin darah ini terus tidak berhenti, ya. Akhirnya setelah dipaksa berdebat sampai larut malam, Imam Mahdi nyerah. Baik, kalau begitu aku terima baiat kalian. Ya, dibaiat oleh Imam Mahdi, lalu Imam Mahdi tertidur. Nah, waktu tidur itulah innallaha yuslihuhu fi lailatin. Allah menginstal, mereformasi Imam Mahdi dalam waktu satu malam. Pagi bangun itu sudah memiliki berbagai macam keahlian. Jadi panglima militer, jadi pakar ekonomi, jadi ahli sosial, jadi ahli politik, jadi ahli strategi dan sebagainya. Nah, peristiwa inilah yang kemudian memunculkan satu huru-hara di bumi Syam, ya.
munculnya seorang penguasa bernama As-Sufyani. Sufyani ini orang Quraisy. Dia mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Di luar dia tidak sah. Ya, dia memaksa umat Islam di seluruh dunia untuk berbaiat kepada dia. Betapa marahnya dia berkuasa di Syam dan Irak. Ya, betapa marahnya As-Sufyani. Lagi-lagi jangan nebak-nebak. Ya, ya, ini jadi fitnah masalahnya kalau nebak-nebak. Ya. Kita sebut saja sebagaimana dalam hadis, ya, Nabi tidak menjelaskan nama aslinya siapa, tetapi dia orang Quraisy, kemudian dia mengklaim sebagai khalifah, dia kemudian akan memaksa semua orang untuk tunduk dan taat, yang melawan akan disembelih dan dibantai. Ya, ketika kelompok ini mendengar ada seorang laki-laki yang nggak punya track record berjihad kok diangkat sebagai khalifah, marah nggak kira-kira? Marah besar. Maka Sufyani kemudian mengirimkan sejumlah pasukan intel dan ahli ahli bombingnya, ya, pasukan pembunuh yang senyapnya untuk melacak keberadaan Imam Mahdi. Maka berangkatlah mereka dari Syam menuju ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah upaya mereka ketahuan dan pasukan ini berhasil dikalahkan. Ya. Begitu mendengar pasukannya berhasil dikalahkan oleh Imam Mahdi, padahal Imam Mahdi hanya 313 orang, seperti pasukan Badar, kekuatannya sangat lemah, tetapi mampu mengalahkan intel-intel yang dikirim oleh As-Sufyani. Maka Sufyani marah besar, lalu Sufyani berangkat sendiri dari Syam dengan pasukannya, dan ternyata pada saat mereka sampai di Mekah, antara Madinah dan Mekah, di tengah-tengah yang namanya Al-Baida, Allah membuat tipu daya kepada mereka, terjadi gempa bumi di Jazirah Arab yang luar biasa, dan kemungkinan itu berbarengan dengan peristiwa munculnya api dari bumi Hijaz. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, tanda yang paling pasti. Kalau kita pengen tahu Imam Mahdi sudah muncul atau belum, tunggu berita gempa bumi di Arab Saudi yang mengeluarkan api yang ketinggiannya bisa dilihat dari jarak Bandung Makassar. 1200 km api itu bisa menyinari rumah-rumah kita. Saya pernah berjumpa dengan dokter pakar gempa, Dr. Gamal di Solo. Dia memperkirakan karena memang potensi untuk terjadinya gempa di Arab Saudi sangat tinggi dengan digerungnya kandungan minyak dan gas. Bisa dibayangkan potensi terjadinya ledakan itu sangat luar biasa. Disimulasikan ketinggiannya 6 km. Ya, maka itulah yang wallahu alam. Sekali lagi kalau memang itu yang dimaksud, tepatlah apa yang dikatakan Nabi, la taqumus sa'ah hatta tahrujan nar min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibil bibusra. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api di lembah Hijaz, Mekah dan Madinah, yang apinya bisa membuat onta-onta di Damaskus itu lehernya menyala. Ya, bayangkan itu, Hijaz dengan Damaskus itu jaraknya 1200 km atau 800 mil. Itu bisa seterang itu. Maka Nabi kemudian menggambarkan pasukan yang depan, pasukan yang belakang, pasukan yang tengah, tenggelam semuanya. Bahkan yang lagi jalan-jalan, yang sedang di kebun, yang sedang di pasar, semua dibenamkan. Aisyah sampai protes, ya Rasulullah, kok bisa? Kan mereka tidak ikut-ikutan perang. Iya, mereka tidak ikut, tapi mereka ditenggelamkan semuanya, dan mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niatnya masing-masing. Yang bergabung dengan pasukan Sufyani, maka mereka akan masuk neraka karena mereka akan memerangi seorang Imam Mahdi. Tetapi yang mereka tidak sengaja lewat, tidak sengaja ikut atau dipaksa, maka Allah akan menghisap menurut niat masing-masing. Inilah peristiwa politik pertama yang akan terjadi di bumi Mekah setelah dikalahkannya pasukan As-Sufyani. Maka sekali lagi tidak usah memperkirakan Imam Mahdi sudah muncul atau belum. Tunggu berita gempa bumi di Arab Saudi. Mudah-mudahan saat itu teknologi masih berfungsi sehingga kita masih bisa mengakses. Ya. Berita tentang kemenangan Imam Mahdi dan tenggelamnya Sufyani ini akan menjadi hot news ya. Ya, jadi menjadi headline di seluruh media. Itu yang membuat kemudian pasukan dari Khurasan, dari Afghanistan, dari Irak, kaum muslimin dari berbagai penjuru itu berbondong-bondong masuk ke kota Mekah. Inilah yang kita kenal dengan pasukan Ashabu Royatisud. Itulah kenapa Nabi mengatakan setelah peristiwa perebutan kekuasaan akan muncul bendera-bendera hitam dari arah Khurasan. Nampaknya inilah satu-satunya hadis
yang dianggap paling sahih tentang ashabu royatisud. Adapun selain daripada riwayat ini, semua derajatnya rata-rata doif atau mungkar. Ya, tetapi kedoifan dan kemungkaran hadis tidak menghapuskan kebenaran adanya pasukan panji hitam yang akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti Rasulullah yang singgah hijrah ke kota Madinah, langkah awal Rasul itu menjalin hubungan dengan Yahudi dan Nasrani di tempat, membuat perjanjian damai. Inilah yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi setelah menguasai Arab Saudi. Maka seperti disebutkan di dalam hadis, ya, takzuna jaziratul Arab, kalian nanti akan memerangi bangsa Arab. Fayaftahuhallah, lalu Allah akan memberikan kemenangan. Jadi langkah pertama seluruh jazirah. Jazirah itu meliputi yang namanya Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait, ya, Yaman, Oman, ini masuk dalam wilayah jazirah. Kita tahu yang namanya jazirah, ya, hari ini berada dalam cengkraman barat. Para pemimpinnya, penguasanya itu pro barat semuanya, ya, pro Romawi. Tetapi kemudian, ya, yang terjadi adalah bahwa setelah Imam Mahdi berkuasa di sana, wallahu a'lam bishawab, hari ini kalau para pemuda Yaman, Oman, Qatar, Bahrain sudah banyak yang memiliki semangat jihad, begitu besok Imam Mahdi berkuasa di Arab Saudi, kira-kira kayak apa mereka? Luar biasa semangatnya. Saat itulah Barat akan ketakutan. Padahal investasi mereka di Arab Saudi dan Jazirah itu luar biasa. Entah berapa triliun nilainya. Tentara Amerika yang ada di Arab Saudi saja mencapai 400.000 orang. Dengan keluarga, anak istrinya. Mereka bikin sekolahan, mereka bikin perkampungan. Sampai semacam itu. Ya. Maka melihat kaum muslimin yang sudah mulai bersatu, Amerika dan Eropa menghitung ulang kalau mau ngelawan. Maka kata Nabi SAW lanjutannya adalah summa takzuna Faris. Setelah seluruh jazirah Arab dikuasai, maka apa? Langkah berikutnya adalah penaklukan Persia. Kenapa Persia harus ditaklukkan? Siapa itu Persia? Hari ini kita bisa lihat bagaimana Iran didukung oleh kekuatan yang namanya Rusia, Cina, Korea. Ini adalah satu imperium. Sebagaimana dulu Bapak Ibu sekalian kita tahu kekuatan itu simbolnya cuma 3. 1 Romawi yang ada di sebelah barat, 2 Persia yang ada di sebelah timur, 3 Islam yang ada di antara tengah-tengah keduanya. Ya. Di akhir zaman kata Rasulullah, "Uttum haitsu bada'tum." Kalian akan kembali lagi seperti dulu kalian memulai. Salah satu makna yang kami paparkan adalah eskalasi politik, ya, kemudian akan terbelah mengkerucut menjadi 3 kelompok besar. Kelompok Romawi, ya, kemudian kelompok Persia dan kelompok Islam. Saya khawatir Indonesia ini kalau kita lihat-lihat agak lebih dekat kepada Persia. Apa buktinya? Investasi Cina luar biasa. Kedekatan para pejabat dan penguasanya kepada Iran itu sudah fakta. Maka Arab Saudi membaca ini semuanya, mereka pengen juga tanam saham di Indonesia. Ya, walau alam, mudah-mudahan nanti kita lebih dekat kepada Arab Saudi. Ya, saya dengar Presiden Jokowi menerima berapa triliun dari Arab Saudi gitu ya. Kemarin sudah datang, kemudian minta kuota haji, kemudian Arab Saudi akan berinvestasi dan lain sebagainya. Ya, kemudian saya dengar bagaimana Ustadz Yusuf Mansur diundang ke Saudi. Ini Arab Saudi memang pengen merebut hati bangsa Indonesia. Maka kemudian kemudahan untuk kuliah di Mekah, Madinah, Libya dan sebagainya itu dilebarkan. Kenapa? Iran melakukan serangan yang luar biasa. Bagaimana Iran corner ini di mana-mana di kampus-kampus ada, dan pengiriman ribuan mahasiswa Indonesia ke Iran itu luar biasa. Ini Indonesia termasuk yang diperebutkan. Ya, mudah-mudahan nanti bangsa Indonesia lebih dekat kepada Arab Saudi yang akan menjadi pusat kekhilafahan Imam Mahdi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kemudian Arab Saudi dan seluruh jazirah berhasil dikuasai, pada saat itulah terjadi peristiwa perjanjian damai. Ya, antara siapa? Antara kita dengan Amerika. Antara umat Islam dengan Amerika dan Eropa. Kenapa kita berdamai dengan mereka? Ya, yang minta damai walau alam nanti siapa duluan, ya. Tetapi memang strategi Islam jangan pernah memecah front peperangan di banyak tempat. Inilah strategi Imam Mahdi, inilah strategi Rasulullah. Singgah di Madinah nggak langsung nantang Yahudi, nggak langsung nantang Nasrani, tetapi apa? Sepakati musuh bersama, yaitu musuh yang di luar kota Madinah. Ya, maka Yahudi diikat, Nasrani diikat, perjanjian damai supaya tidak saling mengganggu.
Inilah yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi pada saat menguasai Arab Saudi. Tidak langsung perusahaan Amerika, Eropa kemudian dihancurkan semuanya, tapi diikat dengan perjanjian damai. Ya, salah satu kesepakatan perjanjian damainya adalah seperti yang termuat dalam hadis Imam Muslim, satu solihunar rum sulhan aminan. Kalian nanti akan berdamai dengan bangsa Romawi dengan perjanjian damai yang sebenar-benarnya. Antum wahum tukot fatak zuna antum wahum aduan min waraikum. Kamu dan bangsa Romawi akan berdamai untuk memerangi musuh bersama. Siapa musuh bersamanya? Sepanjang sejarah kita akan tahu musuh bersama itu bernama Iran atau Persia. Sebab dulu Persia Romawi perang tiada henti. Dan Allah mengabarkan sedihnya umat Islam ketika Romawi kalah. Hati kita lebih tertambat kepada Romawi daripada kepada Persia. Kenapa? Ada sedikit kesamaan ideologi, yaitu sama-sama agamanya Samawi, yaitu sama-sama punya nabi. Ya, nah Persia ini agamanya Majusi, penyembah berhala, penyembah dewa, dan itu lebih dekat sebagaimana orang-orang ateis yang tidak beriman kepada Tuhan. Ya, maka kita lihat hari ini yang membela Iran adalah Rusia, Cina, Korea, orang-orang yang tidak mengenal agama. Agamanya mereka buat-buat sendiri. Beda dengan Romawi. Terlepas bahwa Romawi pun hari ini menjadi agama pagan, penyembahan terhadap dewa dan berhala, tapi setidaknya Eropa dan Amerika mengklaim sebagai pelindung agama Kristiani. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka adalah penganut agama Kristen. Dan di akhir zaman itu mereka nanti akan buktikan. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kemudian kita berdamai dengan bangsa Romawi, maka Persia ini yang kemudian kita kalahkan. Nah, koalisi Islam dan Romawi, hari ini kita lihat Arab Saudi, Amerika dekat-dekat enggak dengan umat Islam? Ya, coba CNN memberitakan kemenangan berita Mujahidin lawan Rusia. Ini walau alam, mungkin ini mukaddimah yang memang Allah siapkan. Kedekatan mereka. Kenapa? Amerika, Eropa sudah capek kerjasama dengan Persia. Kenapa? Ketipu terus. Karena memang akidah mereka akidah taqiyah. Ya, berita yang Bapak Ibu bisa baca, main bola perempuannya saja dari 11 peserta yang 8-nya laki-laki. Ya, pakai jilbab semua. Orang-orang Iran itu. Ya, jadi 11 pemain sepak bola perempuan di Iran itu 8-nya adalah laki-laki, pakai kerudung, pakai jilbab, kemudian pakai macam-macam. Setelah dilacak ternyata Pak laki-laki, begitulah. Ya ini kebanyakan takiyah memang Pak ya. Jadinya untuk yang main bola saja harus kayak begitu. Nah, oke, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian inilah peristiwa yang sangat menakutkan bagi bangsa Persia. Maka bangsa Persia mati-matian mempertahankan Bashar Assad. Ya, dendamnya Persia kepada Arab Saudi sudah dimulai dengan peristiwa Mina kemarin. Nah, di sini ada satu psikologis masing-masing negara yang perlu kita pahami. Beda antara karakter Romawi dengan Persia. Romawi digambarkan sebagai manusia yang takut mati. Ya, mereka eman-eman dengan jiwa. Maka Allah menggambarkan la yuqatilunakum la yuqatiluna illa min warai hijabin ya. La yuqatiluhum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka enggak berani perang melawan kalian kecuali apa? Di sebuah benteng yang tersembunyi atau di belakang tembok-tembok. Lihat perangnya Amerika. Enggak ada yang berani. Drone yang dikirimkan di mana-mana, ya. Persia enggak demikian, ya. Persia itu lebih ringan mengorbankan jiwa daripada harta. Maka pasukan Persia memang berani mati. Lihat mereka mengorbankan 300 nyawa untuk peristiwa Mina. Itu mereka yang nggak eman-eman. Mbok kalah terus di Suriah, kirim terus itu. Itu karakter Persia. Maka Persia tidak takut dengan habisnya banyak tentara, tapi mereka akan khawatir dengan ketimpangan ekonomi. Beda dengan Barat, mereka tidak khawatir dengan ekonomi. Kenapa? Bisa cetak dolar sepuas-puasnya. Gitu kan? Ya, dan bisa memaksakan mata uang ini untuk diterima di seluruh dunia. Ya. Dengan modal 0, sekian sen, dia bisa ngasih angka 0 di belakang 1 dolar itu dalam jumlah yang sangat banyak, semaunya mereka. Ya, lalu mereka paksakan 1 lembar yang kalau kita keruskan dengan rupiah mungkin hanya 1.000 rupiah itu menjadi 1 mobil mahal, gitu ya. Mereka bisa buat kayak begitu. Dan ini yang dilakukan oleh Amerika. Maka mereka kemudian mengeksploitasi seluruh sumber daya alam di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka umat Islam akan bergabung dengan bangsa Amerika dan Eropa
Ya, saya memilih pendapat ini walaupun ada yang mengatakan Rum itu Rusia. Sangat jauh sekali kalau menyebut Rum itu adalah Rusia. Bagaimanapun ibu kota Romawi itu dua. Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timur itu ada di Konstantin, Romawi Barat itu ada di Vatikan, Italia. Ya, inilah imperium yang hari ini masih ada. Dan kita tahu bahwa pemegang agama Kristen bukan Rusia. Rusia kita yakini sebagai agama penganut agama komunis, ya. Mereka bukan orang Kristen, walaupun di sana ada gereja dan banyak orang Kristen. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah perang terakhir dengan bangsa Persia yang betul-betul akan menghabisi seluruh kekuatan Persia. Peristiwa yang sama pernah terjadi 1400 sekian tahun yang lalu pada tahun 19 Hijriah ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Nahawan dalam perang Qadisiyah. Ya, maka terwujudlah janji Nabi, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Kalau Kisra Persia sudah hancur, tidak akan pernah lagi bangkit yang namanya Kisra Persia. Maka bangsa Persia sadar, imperium Persia tidak akan bisa muncul yang kedua kalinya. Mereka kemudian menggunakan nama Islam. Jadilah negara Islam Iran. Hakikatnya mereka adalah imperium Majusi. Terlalu banyak film dan videonya. Bapak Ibu bisa tonton di antimajos.com. Ya, itu video-video tentang bagaimana Iran hakikatnya adalah imperium Majusi. Oke, Majusi berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, apa yang kemudian terjadi? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau umat Islam memerangi bangsa Persia demi agama, beda dengan Romawi. Targetnya sama, ya, menghancurkan Persia, niatnya berbeda. Kalau Romawi untuk menguasai akses-akses sumber daya alam. Kita tahu bahwa pada akhirnya wallahualam bishawab. Kalau kita lihat peta yang semacam ini, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, ini akan masuk dalam satu komando imperium Persia di akhir zaman. Padahal negeri-negeri ini yang penuh dengan sumber daya alam. Amerika sebagai bangsa kapitalis yang hidupnya hedonis sangat butuh sumber daya alam yang ketiga setelah cadangan di Arab Saudi dan sekitarnya tidak mungkin dikuasai. Kenapa? Sudah dipegang oleh kaum muslimin. Maka Amerika berharap gunung emas yang ada di Efrat itu akan dikuras, ya. Tetapi Rasul menggambarkan bahwa dalam peristiwa perang ini, ya, dari 100 tentara 99 tewas. Hanya satu yang selamat. Dan Imam Mahdi akan mengingatkan umat Islam, jangan pernah jangan pernah mendekati atau mengambil secuil pun emas yang ada di Sungai Efrat. Dan kita tahu orang-orang Eropa mereka akan buas untuk semangat brutal mengambilinya. Tapi disitulah kemudian dari 100 orang 99 tewas, satu selamat. Bayangkan kalau ada 100.000 tentara Amerika yang dimasukkan atau Eropa yang gabung dengan di sana, maka akan ada 99.000 yang tewas. Kemudian apa kata Rasulullah? Fatan suruna watagnamuna wataslamun. Kalian kemudian nanti akan menang, dapat ghanimah dan kembali dengan selamat. Kita selamat. Sementara Eropa akan mengalami kematian yang sangat banyak. Ghanimahnya diapain? Gunung emas itu diapain? Imam Mahdi tidak akan membagi kepada orang Eropa. Kenapa? Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ini kemenangan umat Islam. Maka ghanimah itu full 100% milik umat Islam. Ini yang membuat Amerika dan Eropa dongkol ketika pulang dalam perjalanan melewati bukit Marzital di Lebanon, maka orang-orang Nasrani, orang-orang Eropa kemudian berkhianat. Apa yang dilakukan? Mereka kemudian mengangkat salib tinggi-tinggi, teriak hidup salib, salib telah menang. Ini yang membuat kemudian orang Islam merasa ketipu. Akhirnya orang ini dijongkrokkan, jatuh meninggal dunia. Itulah yang dijadikan alasan bagi orang-orang Nasrani di Eropa untuk memerangi kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Sulhul Hudaybiyah. Siapa yang membatalkan? Orang Quraisy. Kenapa? Ternyata perjanjian yang awalnya dianggap menguntungkan di akhir perjalanan merugikan. Perjanjian damai dengan Imam Mahdi awalnya dianggap menguntungkan, tetapi ternyata dalam proses perjanjian damai itu ada satu peristiwa luar biasa yang menjadi dampak. Apa itu? Migrasi massal orang-orang Eropa masuk Islam, bahkan sampai prajurit dan tentara Romawinya. Maka nanti dalam perang Malhamatul Kubra, kalimat pertama yang diucapkan oleh jenderal Romawi apa? Kembalikan saudara-saudara kami yang masuk Islam. Gitu ya. Lalu apa kata pimpinan kaum muslim? Tidak bisa, mereka sudah menjadi saudara kami, demi Allah kami tidak akan mengembalikan mereka kepada kalian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
ketika terjadi perjanjian damai, ini perjanjian damai tenanan Pak, ya, bukan nyerah. Perjanjian damai yang hari ini terjadi itu bukan damai, tapi nyerah. Kenapa? Habis perjanjian damai senjata dilucuti. Tapi perjanjian damai dengan Imam Mahdi itu kedudukannya betul-betul duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kaum muslimin bebas berdakwah sebagaimana bebasnya Rasul mengirimkan surat-surat dakwah ke luar negeri. Saat itulah Eropa yang tadinya Islamic phobia, ya, fobi terhadap Islam karena media, salah satu poin perjanjian damai tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina simbol-simbol agama kami juga tidak akan menghina simbol-simbol agama kalian. Kami akan menghormati simbol agama kalian, kalian harus menghormati simbol agama kami. Kami tidak akan menghancurkan gereja, kalian tidak boleh menghancurkan masjid. Kami tidak akan membunuh warga kalian, kalian tidak boleh membunuh warga kami. Maka inilah waktu umat Islam berdakwah luar biasa, betapa terkejutnya sipil Eropa demi menyaksikan Islam tidak sebagaimana yang mereka lihat di layar kaca. Ya, Islam ternyata damai, adil, lembut, sopan, santun, luar biasa. Ini yang membuat rakyat Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu yang disebutkan Nabi, tidak akan terjadi kiamat sampai bangsa Eropa berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sudah membuat orang Eropa mikir. Ini kalau diterus-terusin, habis rakyat kita. Ya, antum bisa bayangkan, ya, yang namanya kaum muslimin yang pindah ke Eropa, mereka anaknya banyak. Sementara orang-orang Eropa, Anda bisa lihat, suami istri anaknya 1-2. Lihat turis-turis Eropa yang datang ke Bandung, bawa anak nggak Pak? Ya, orang seperti saya jalan berdua istri, kira-kira bisa nggak Pak dalam waktu lama? Nggak bisa, anaknya mau taruh di mana? Ya. Tapi mereka bisa loh, sampai umur 40-50 tahun jalan-jalan cuma berdua. Mereka mau enak, nggak mau anak, ya. Jadi itu yang membuat mereka kemudian mikir umat Islam berbondong-bondong memasuki negeri Romawi, sementara kemudian mereka nggak mau punya anak, umat Islam anaknya banyak, ya. Inilah yang membuat bangsa Amerika dan Eropa ketakutan. Akhirnya pengkhianatan dilakukan dengan membunuh, dengan mengangkat salib. Lalu di situ Eropa punya alasan untuk menyerang kaum muslimin. Terjadilah peristiwa yang namanya Malhamatul Kubro. Mohon maaf Ustaz ya, saya minta waktu lagi kayaknya nih, ya. Oke, ya, mudah-mudahan ya. Nah, kenapa bisa terjadi peristiwa Malhamatul Kubro? Ini perang yang digambarkan sebagai perang kembali ke zaman unta, pakai pedang dan kuda, pakai tombak dan anak panah, nggak pakai jet, nggak pakai rudal. Kenapa bisa terjadi demikian? Satu, Malhamah Kubro terjadi hanya beberapa tahun sebelum keluarnya Dajjal. Tadi hadis sudah kita bacakan. Urutannya adalah penaklukan Arab, penaklukan Persia, penaklukan Romawi, kemudian apa? Dajjal. Jadi penaklukan Romawi ini beberapa saat saja sebelum Dajjal keluar. Dan Nabi mengatakan wa inna qabla khuruji Dajjal salasu sanawatin syidat. 3 tahun sebelum Dajjal keluar ada 3 tahun kekeringan ekstrim. Hujan tidak turun, tumbuhan tidak keluar. Tidak setetes pun pada tahun yang ketiga, air yang turun ke bumi, tidak ada selembar daun hijau yang tumbuh. Setiap binatang berkuku belah akan mati. Sahabat bertanya, terus makan dari mana ya Nabi? Maka Nabi mengatakan, at-takbir wa tasbih wa tahmid yajri mujra ta'am. Makanan kita adalah zikir. Ya, nah, inilah zikir akhir zaman yang kemudian menginspirasi saya menulis tentang zikir akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian ya kita bisa bayangkan, mari kita lihat dampak susulan daripada peristiwa ini, ya. Kekeringan ekstrim itu berdampak kepada tanaman nggak ada, otomatis semua pabrik industri manufaktur berbasis nabati gulung tikar. Ya toh, pabrik makanan, pabrik minuman, pabrik gandum, pabrik beras, pabrik minyak, semua gulung tikar. Ya, kalau pabriknya gulung tikar, toko-tokonya gulung tikar aja, Pak. Tidak ada supply, kelaparan, kekeringan. Maka pada saat itu berapa ratus juta, berapa miliar karyawan yang akan dipecat. Apa hanya yang berbasis nabati? Yang berbasis hewani juga demikian. Otomotif, itu sudah nggak menunggu waktu lama. Dari mana makan minumnya? Padahal kita tahu kalau pabrik ini tidak berfungsi, maka mereka gulung tikar dan semua pabrik rata-rata ngutang dengan bank. Nggak ada pabrik yang kemudian pakai modal tunai. Semua pinjem bank. 80% ekonomi perputarannya ada di dunia keuangan. Ya, baik di bursa maupun di perbankan. Bagaimana kalau kemudian seluruh industri ambruk, bank akan ambruk? Kalau bank sudah ambruk, masih nyetak mata uang kertas nggak Pak? Ya, bagaimana bisa menyetak mata uang? Kalau sudah nggak nyetak mata uang, pegawai negeri sipil yang di Indonesia jumlahnya jutaan masih dapat gaji nggak kira-kira? Ya, bisa dibayangkan dampak susulannya saat itu manusia betul-betul mengalami gonjang-ganjing. Kalau itu kemudian sudah berhenti, kita bisa bayangkan nasib industri yang lain, teknologi,
minyak, kemudian listrik, siapa yang mengendalikan? Inilah masa yang sangat kacau. Yang kedua, sebelum Malhamatul Kubro, kondisi dunia mengalami instabilitas yang mencapai puncak stadium tertinggi sampai berdampak pada seluruh lini kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan geografi. Ya. Yang ketiga, sebelum Malhamatul Kubro, ada beberapa peristiwa besar bencana dahsyat yang menimpa bumi, seperti hujan meteor. Athar yang menggambarkan adanya hujan meteor pada masa Imam Mahdi, ini adalah athar yang hasan. Disahihkan oleh Dr. Ahmad Mubayyad bahwa tanda kemunculan Imam Mahdi diantaranya adalah hujan meteor. Dan dalam Al-Quran sudah digambarkan banyak ayat tentang ancaman hujan meteor. Ini akan menjadi kenyataan ya di masa-masa nanti menjelang Imam Mahdi. Kemudian terjadi surutnya sungai Efrat, munculnya gunung emas dan asap global. Ketika kemudian meteor itu menghantam, maka akan muncul asap global yang luar biasa, yang Nabi menggambarkan dampak asap ini mengerikan. Orang kafir akan mengalami peristiwa kulitnya terbakar, melepuh, telinga, mata, hidung, bahkan duburnya mengeluarkan cairan. Kita bisa bayangkan asap lokal yang terjadi di Pekanbaru, di Jambi, yang membuat penduduknya itu 1 bulan lebih tidak melihat sinar matahari. Itu dampaknya sudah seperti itu. Padahal itu hanya asap kebakaran. Sementara asap global yang timbul dari bencana alam dalam bentuk hujan meteor bukan hanya menimbulkan penyakit ispa, tapi ini akan menaikkan virus, bakteri, kuman yang menyebar dengan sangat cepat. Matahari tidak terlihat, ketutup dengan asap, dan ini asap siksa. Maka bisa kita bayangkan, jemur baju nggak kering-kering, ya. Kemudian kondisi kita ini banyak yang sakit, nggak ada obat, nggak ada produksi, nggak ada makanan. Maka pada saat itu dalam satu hadis Ibnu Abbas digambarkan, pada saat itu seandainya kematian ada yang menjual, maka akan ada orang yang membeli. Ya, saking orang pengen mati, nggak tahan hidup yang seperti itu. Inilah masa-masa sebelum Dajjal keluar. Jadi bisa kita bayangkan, yang mengalami kembali ke zaman onta bukan hanya mereka yang di Suriah, tapi ini akan juga kita alami. Ya, hidup kembali ke zaman onta, ya, kembali kepada lampu tentir, ya, kayu bakar, kemudian gerobak. Silahkan siap-siap kalau pengen mengkoleksi aneka macam sepeda dan gerobak, ya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu hadis doif yang menganjurkan kita supaya menyimpan bekal makanan 1 tahun. Walaupun sebenarnya hadis ini bisa diamalkan karena itu yang dipraktekkan Nabi. Nabi SAW itu menjatah 9 orang istrinya masing-masing per tahun 20 wasak gandum dan 60 wasak kurma. 3 ton gandum, 9 ton kurma. Itu Nabi menjatah istrinya begitu. Ibu-ibu dijatah berapa per bulannya? Ya. Kita nggak pernah nyimpen, Pak. Paling banter kita nyimpen 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo aja udah merasa kebanyakan. Rasulullah itu nyimpen sampai 3 ton, 9 ton per istri per tahun. Ya. Maka menghadapi perang akhir zaman nanti, bangsa Eropa yang lebih siap. Mereka sudah menyiapkan perbekalan dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita punya kekuatan zikir, ya, yang bisa mengganti fungsi makanan. Kemudian maka kehancuran sistem kapitalis global ini meniscayakan kembalinya kita ke zaman onta. Jadi nanti perang Malhamatul Kubro itu betul-betul perang menggunakan panah, tombak dan sebagainya. Kenapa? Perang itu kok menggunakan tombak, anak panah dan sebagainya? Kita lihat di sini berbagai macam alasan, ya. Satu, perang itu dilakukan berhadap-hadapan, ya. Otomatis kalau perang pakai senjata nggak pakai hadap-hadapan bisa. Itu baris semua. Faida tasofu. Kemudian yang kedua, ketika malam hari perangnya berhenti. Kalau itu perangnya pakai senjata modern, malam tetap jalan, itu kan. Tapi karena malam ini sudah nggak ada cahaya, nggak mungkin perang bawa obor begitu kan, ya, karena nggak mungkin mampu menjangkau musuh. Maka malam hari mereka berhenti, besok pagi dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, dalilnya ini hadis riwayat Imam Muslim, kaum muslimin setelah perang menggantungkan pedangnya di pohon-pohon zaitun. Ya, ini perang karena memang di wilayah Suriah, Damaskus, Suriah, Palestina ini adalah tempat perkebunan zaitun. Ya, dan Nabi menyebutkan pedang, bukan yang lainnya. Kemudian yang keempat, wilayah perang yang dipilih adalah A'maq dan Dabik. Kenapa A'maq dan Dabik? Ini panjang sekali ceritanya. Kenapa kok perangnya di wilayah A'maq dan Dabik? Nah, A'maq dan Dabik ini adalah, jadi
Amerika dan Eropa akan menjadikan Konstantinopel atau Turki akses untuk masuk. Kenapa? Jalur darat yang paling memungkinkan adalah lewat Turki. Jadi Turki merupakan pintu gerbang. Maka Amerika dan Eropa akan meletakkan pasukannya di wilayah Turki. Jadi di akhir zaman Turki akan berkhianat, dia pro kepada Eropa. Sebagaimana hari ini Turki pun secara politis lebih dekat kepada Eropa. Walaupun secara geografis, ya, secara ideologis mereka masuk kepada Islam, Arab. Tetapi secara politis mereka lebih dekat kepada Eropa. Di akhir zaman, walau alam, kalau nanti Erdogan sudah diganti, lalu kemudian presidennya itu sangat-sangat sekuler, maka Turki akan dibawa kembali menjadi sekuler. Ya. Nah, ini mereka akan bergabung dengan Eropa dan Amerika. Maka kata Nabi, setelah penaklukan bangsa Romawi, ya, langkah berikutnya kata Nabi adalah penaklukan Konstantinopel. Kenapa? Penaklukan ini sebagai hukuman kepada bangsa Turki yang berkhianat karena menyediakan halaman rumahnya sebagai tempat parkirnya 960.000 tentara Amerika dan Eropa. Ya, mereka menggunakan pasukan berkuda menyeberang dari Eropa, memasuki Turki, memasuki Damaskus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi inilah gambaran tentang peristiwa yang akan dihadapi kaum muslimin sampai nanti baru kemudian setelah Romawi, kemudian Konstantin, kemudian Vatikan ditaklukkan, maka pada saat itu kaum muslimin mendengar isu yang sangat menakutkan, innad dajjala qad istaula ahlakum wa amwalakum. Dajjal sudah menguasai harta dan anak-anak kalian. Maka akhirnya kaum muslimin nggak sempat mengambil ghanimah di Konstantinopel. Mereka kembali ke kota Damaskus. Sampai di sana mereka kemudian menyaksikan sholat subuh bersama Imam Mahdi. Pada saat itulah Nabi Isa turun dari langit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Isa punya misi beberapa, di antaranya membunuh babi, menghancurkan salib. Dan yang unik bahwa Nabi Isa ini akan turun di Menara Putih, menara yang dibangun oleh orang Kristen sendiri. Jadi ini yang membangun adalah orang Kristen pakai duit mereka. Tetapi menara ini nanti tempat parkirnya Nabi Isa. Kemudian turun bukan untuk membela mereka, tapi untuk menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, ya. Dan disitulah berakhirnya Imperium Romawi, ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, singkat cerita, kalau semua tanda-tanda kiamat kubro yang tadi sudah disebutkan terjadi, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Fafima ahida ilayya rabbi azza wa jalla anna dzalika idza kana kadzalik. Kalau semua peristiwa itu sudah terjadi, fa inna sa'ata kal hamilil mutimmil ladzi la yadri ahluha mata tafju'uhum biwiladiha lailan aw nahara. Kiamat seperti ibu yang hamil 9 bulan 10 hari. Yang suaminya, anaknya, bapaknya nggak ngerti, mata tafju'uhum biwiladiha lailan aw nahara, kapan dikejutkan dengan kelahiran sang jabang bayi, apakah siang atau malam. Ya, pembukaannya sudah satu, tapi kan nggak tahu detik keberapa nanti akan lahir. Begitulah umat manusia di akhir zaman, ketika seluruh tanda-tanda sudah menjadi kenyataan, maka kiamat seperti wanita yang hamil 9 bulan 10 hari, yang manusia tidak ngerti kapan kiamat akan tiba. Pada saat itulah kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan berakhirlah kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala ketergesaan karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan kajian ini tidak membuat kita ciut nyali, tapi justru meyakini kebenaran janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kedua pemateri telah memaparkan masing-masing materinya dan insya Allah sudah memberikan gambaran yang cukup baik bagi sekalian. Dan insya Allah selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Namun karena memang waktu sangat terbatas, kita sampai maksimal sebelum zuhur. Insya Allah tersedia untuk 2 penanya, 1 ikhwan dan 1 akhwat. Silakan. Yang ikhwan 1, yang akhwat ada? Yang akhwat ada di atas. Baik. Silakan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jumadi. Saya beruntung sekali saya bisa berada di tempat ini.
saya itu aslinya dari Jawa Tengah, Klaten. Baru 3 bulan di sini. Beruntung bisa ketemu dengan Ikhwan. Yang saya tanyakan kepada pemateri keduanya, ini kaitannya dengan maslahat dan mufsadat nanti. Tentang hari kiamat, bahkan Rasulullah itu menerangkan hari kiamat itu tanda-tandanya dari ba'da subuh sampai sebelum maghrib, karena saking pentingnya perkara ini. Kaitannya dengan Sufyani tadi, yang tadi di awal moderator mengatakan Dajjal itu tidak akan turun sebelum adanya media yang mengantarkan Dajjal itu. Nah, kaitannya yang tadi Ustadz Fatihah mengatakan jangan tebak-tebak. Sufyani yang ada di Syam hari ini itu mengatakan atau menunjukkan itu sebagai perusak simbol-simbol Islami. Betapa besar sekarang orang Islam itu sudah sangat tidak jauh dari Islami. Bahkan simbol kekhilafahan, bendera kekhilafahan itu sekarang dituduh sebagai benderanya teroris. Nah, pada saat itulah yang saya dapatkan dari seorang Ustadz M. Ali Dai itu ketika itu muncullah Imam Mahdi di saat gempa-gempa turun, kemudian adalah fitnah manusia saling berbeda pendapat. Nah, ketika Sufyani yang ada di Syam itu banyak sekali menuduh mereka adalah teroris dan sebagainya. Apakah hal ini kita harus bersikap seperti apa? Apakah dengan tawakuf kita berdiam diri, tidak mengatakan mereka khawarij dan sebagainya, itu adalah suatu hal yang benar dan sebagainya? Dikerucutkan saja mungkin pertanyaannya, dikerucutkan saja langsung. Ya, tentang Sufyani tadi yang di Syam itu, hari ini banyak terjadi fitnah itu. Sebut saja kekhilafahan itu. Itu apakah sikap kita yang baik itu seperti apa? Tawakuf atau membela ataukah menolak dan sebagainya? Karena itu sebagai hari ini momok Islam sendiri. Cukup jelas insyaallah. Yang akhwat bisa turun dulu mic-nya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya kepada Ustadz Baikuni ya. Tadi kan diceritakan bahwa yang namanya huru hara itu salah satunya akan terjadi gempa yang terjadi di negara Arab sana. Nah, lantas kita sebagai seorang muslim yang sampai saat ini gitu kan, kita hidup di akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Apalagi sebagai seorang muslim yang senantiasa masih semangat dalam menuntut agama Islam. Apakah kita hanya sekedar menunggu akan terjadinya gempa, ataukah ada cara lain yang harus kita lakukan sampai saat sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama ditujukan pada Abu Fatihah berkaitan dengan tafsir Sufyani yang sebagian orang mengarahkan pada daulah IS. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan gempa di negara Arab, apa yang mesti kita lakukan? Apa kita mesti menunggu gempa atau bersiap-siap, dan siap-siapnya mesti seperti apa? Tafadhal masykuran. Khonifidin rahimakumullah. Di awal saya sudah mengikat dengan satu kaidah, jangan pernah beramal dengan panduan nubuat yang ditebak-tebak. Artinya bersikap terhadap fenomena perselisihan para ulama, para mujahidin, tidak pernah kita jadikan panduan nubuat tadi sebagai tolok ukur. Yang kita jadikan perbuatan mereka seperti apa, lihat dalilnya bagaimana. Boleh nggak menumpahkan darah seorang muslim? Lihat dalilnya, la yakhillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang muslim ditumpahkan kecuali dengan 3 perkara. Satu, dia itu murtad. Yang kedua, dia berzina padahal dia itu sudah beristri. Yang ketiga, dia membunuh orang lain secara sengaja.
Dan ketiga-tiganya ini prosesnya harus menggunakan pengadilan Islam. Tidak bisa kemudian main, oh ini murtad, bunuh. Enggak seperti itu, harus pakai proses. Dan kita lihat praktek Nabi membunuh 3 orang ini, yaitu pezina yang sudah beristri atau bersuami, kemudian orang yang membunuh, semua melalui qadiyah syariah, melalui proses pengadilan. Bukan kemudian kita baca, kita ngelihat, oh ini kayaknya kafir, dia murtad, bunuh. Bukan seperti itu. Nah, mari kita lihat dan kemudian kita timbang ini dalam mizanus syariah. Ya, ketika kita melihat bahwa kok kita tidak menyaksikan proses yang semacam itu, di situ kemudian kita bisa menilai. Jadi kita tidak pernah menilai kelompok-kelompok mujahidin yang ada di Afghanistan, yang ada di Suriah, di Irak. Kemudian, oh ini hadisnya, kayaknya ini. Enggak begitu cara menilainya. Pastinya akan jadi fitnah. Sebab apa? Mereka akan mengklaim, oh hadis ini maksudnya bukan kami, ini hadisnya maksudnya kamu. Ya, kalau sudah kayak gitu nggak akan ada jalan keluarnya. Maka sekali lagi menentukan amalan seseorang tidak pernah menggunakan timbangan nubuat, tetapi timbangannya adalah dalil-dalil syar'i yang berbicara tentang masalah tersebut. Ya, kok mereka membunuh wanita, membunuh ini dan sebagainya? Ya, itu harus dipisahkan. Apakah itu manhaj atau perorangan? Kalau itu perorangan, ya, maka jangan kemudian dibawa kepada manhaj. Tapi kalau itu sudah menjadi manhaj, contoh seperti orang-orang Syiah, uqtulu ahlus sunnah tadkhulul jannah misalnya tadi. Itu manhaj, itu sudah bukan perorangan lagi, ya. Kalau sudah begitu jelas sesatnya mereka. Khawarij itu punya manhaj, betapa mudahnya mengkafirkan orang di luar kelompok mereka. Ini manhaj mereka. Di luar kelompok mereka kafir dan mereka menghalalkan darahnya. Fakta sejarahnya berbicara. Tanpa harus kita mengkaitkan dengan nubuat akhir zaman, maka cara penilaian kita adalah berdasarkan tindakan mereka, lalu kita timbang dengan dalil syar'i, ya. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan patokan. Karenanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya tidak tertarik untuk membicarakan kelompok fulan untuk kita timbang dengan nubuat. Tetapi timbanglah semua perilaku-perilaku tadi dengan mizanus syariah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang dapat saya jawab. Baik, sebelum melanjutkan ke jawaban pertanyaan nomor 2, silakan untuk tim Kenceleng untuk berkeliling dan insyaallah silakan saudara-saudara sekalian persilakan untuk berinfak dengan infak terbaik ya insyaallah. Semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, kegiatan-kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Jadi silakan untuk nanti ada yang berkeliling dari panitia ya, untuk mengelilingkan Kencelengnya. Jadi silakan untuk berinfak insyaallah sambil menyimak jawaban untuk yang nomor 2 tadi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu nas menyebutkan ya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim Ibnu Katsir, dan juga ini saya dapatkan dari kitab Amin Muhammad Jamaluddin ya, Al-Fitan fi Akhir Zaman. Para tabi'in datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Rasul yang paling panjang usianya dan hidup paling akhir. Mereka datang mengeluhkan tentang buruknya situasi hidup saat itu. Perekonomian susah, kemudian penguasa pun adalah diktator, kejam, kebijakan yang ada adalah mengurikan rakyat, ya, tapi menguntungkan keluarga mereka. Ya, mereka mengatakan demikian. Fasyakawna anil hajaz. Kemudian apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Isbiru. Ya, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa badahu asyanu minhu. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya tidak akan pernah datang satu masa melainkan masa sesudahnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ini fakta apa yang kita hadapi para sekalian. Kehidupan kita makin lama makin buruk. Itu satu. Nah, hal ini kemudian diuraikan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang bersifat nubuah tadi, dengan berbagai macam petaka dan fitnah yang terjadi di akhir zaman. Bahkan dahsyatnya turunnya fitnah ini, Usama bin Zaid meriwayatkan Rasulullah SAW itu pernah menggambarkan bagaimana turunnya fitnah kepada manusia seperti turunnya hujan. Ya, asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atamin min utamil Madinah. Rasulullah SAW itu pernah naik ke satu bukit yang ada di Bukit Madinah. Karena memang Madinah itu gambarannya seperti kota Bandung ya, dikelilingi oleh beberapa gunung bukit. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya ke arah Baidha, ke arah padang pasir, ya, Sahra. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Hal tarawna ma? Apakah kalian melihat apa yang aku lihat di sana?" Ya, para sahabat tentunya tidak memiliki basirah sebagaimana Rasulullah. Ya, pandangan. Maka para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah, mana rasyai'an?" Kami tidak melihat apapun ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah?
fa inni la'aral fitan taqa'u khilala buyutikum kawakil qatri. Sesungguhnya aku sungguh melihat fitnah huru-hara menimpa kalian. Ya, sebagaimana turunnya hujan menimpa rumah-rumah kalian. Itu dahsyatnya fitnah. Nah, fitnah yang ini tadi terjadi adalah fitnah seperti tadi digambarkan luar biasa ya Ustaz Afat ya. Itu pertama fitnah kemanusiaan, bencana sosial. Dan ini berbanding lurus berjalan sinergis dengan bencana alam. Salah satunya adalah kasratul zalazil. Banyak terjadi gempa bumi. Ya, seperti yang disebutkan sebelum ketika saat-saat Dajjal akan keluar itu akan terjadi goncangan dahsyat di Madinah 3 kali bahkan. Kemudian di Mekah juga akan terjadi goncangan dahsyat, bahkan salah satunya tadi adalah tenggelamnya pasukan Sufyani. Ya, Sufyani ini tokoh yang tadi akan mengirimkan pasukan. Dia adalah dari keturunan Abu Sufyan, anaknya Hindun. Ya, suami istri Abu Sufyan dengan Hindun. Nah, kemudian ada juga akan terjadi gempa dahsyat di Syam, di Suriah, sehingga kota Harasta itu akan tenggelam. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika munculnya fitnah-fitnah tadi? Para sekalian, ya sudah barang tentu kita menguatkan iman kita. Tasdidul iman itu adalah pilihan kita. Mendekatkan taqarrub diri kita kepada Allah. Mewujudkan keimanan kita dengan memanfaatkan setiap peluang waktu yang kita miliki untuk beramal soleh. Karena tidak ada yang lebih baik pada saat itu melainkan memanfaatkan waktu kita dengan kebaikan. Allah sudah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kenapa kalimat amal soleh selalu dikaitkan dengan iman? Karena iman tidak bisa diwujudkan melainkan dengan amal soleh. Jadi jika ada seorang mukmin yang mengaku beriman, seorang muslim yang mengaku beriman baik laki-laki atau perempuan, tapi dia menzolimi saudaranya, dia melakukan bom, dia melakukan takfiri, ya, itu ada masalah dengan imannya. Nah, kemudian di sana juga ada nasihat bagi kita untuk memanfaatkan waktu. Ciri-ciri Islam, Rasulullah para sahabat mengajarkan para sahabat untuk menghargai waktu. Para sekalian, maka dari itu Rasul dalam sebuah hadis yang lain mengatakan untuk memanfaatkan ketika apa yang harus kita lakukan ketika fitnah terjadi, badiru bil a'mali sholihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan, karena akan terjadi huru-hara yang dahsyat luar biasa. Gambaran dahsyatnya fitnah akhir zaman ini membuat seseorang berubah akidah dalam sehari. Paginya beriman, sorenya kafir. Sore beriman, paginya kafir. Gambaran mereka menjual agama mereka karena dunia. Ya. Nah, amal soleh ini yang harus kita lakukan. Dan amal soleh yang terpenting agar kita bisa menyelamatkan diri kita dan juga mengundang datangnya pertolongan Allah adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, berpegang teguh ke dalam Al-Quran dan Sunnah dengan berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dengan cara berjamaah. Berjamaah di sini ada wujudkan sebagaimana jamaah kita dalam salat. Ketika kita salat hidup terpimpin. Ketika kita salat gerak langkah kita terpimpin dalam komando seorang imam. Maka seperti itulah seharusnya kita umat Islam mewujudkan amaliyah ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan berjamaah. Kemunculan sosok Al-Mahdi dan kemunculan Taifah Mansurah itu merupakan gambaran umat Islam kembali kepada satu sentral komando. Kembali tegaknya jamaah imamah di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menegaskan, pertolongan Allah, kemenangan Islam adalah ketika kaum muslimin bersatu padu dalam satu sentral komando. Ya. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kamu bersatu padu. Ya, jika selama ini kita memiliki perbedaan jika selama ini perbedaan itu dijadikan polemik, maka tinggalkan itu semua. Perbesar persamaan di antara kita. Allah Tuhan kita, Rasul Nabi kita, Rasulullah Muhammad, dan Islam agama kita. Quran Sunnah adalah dasar hukum kita. Dengan itulah kita perbesar persamaan kita. Agar apa? Kekuatan kita, kebersamaan kita kuat. Dan ini menjadi potensi yang akan menjadi power ketika fitnah itu muncul, termasuk peperangan akhir zaman. Ya, maka Rasulullah mengatakan, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada ketika kaum muslimin berjamaah. Jadi kita tidak berleha-leha menunggu bencana terjadi, tidak. Apalagi tadi sampaikan kita frustasi, depresi dan sebagainya, tidak. Itu tidak baik. Tapi tingkatkan kualitas kita untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah Allah secara kafah. Ya. Itu barangkali ya, singkat karena memang waktu sebentar lagi. Terima kasih. Ya, simpulan dari jawaban yang pertama, intinya timbang semua kelompok itu dengan timbangan syariah, tidak perlu mengarahkan satu hadis atau nubuat akhir zaman pada satu kelompok, tapi timbang dengan
timbangan syariah. Dan berkaitan dengan apa yang terjadi di Suriah, insya Allah para ulama mujahidin sudah memberikan fatwa mereka, sudah memberikan arahan mereka bagi kita sekalian bagaimana kita bersikap, dan insya Allah itu sudah lebih dari cukup. Dan yang kedua berkaitan dengan apa yang mesti kita lakukan, intinya dua, iman dan amal saleh. Lalu kemudian jangan lupakan jamaah, wa angtal jamaah walau kunta wahdaka. Dan kau adalah jamaah walau sendirian. Yang penting apa? Yang penting adalah tetap teguh di atas kebenaran, tetap teguh di atas sunnahnya Nabi SAW. Taib, insyaallah di akhir pertemuan kita kali ini saya minta closing statement dari kedua orang ustadz. Cukup 2 menit saja, 2 menit untuk closing statement kita sebelum kita akhiri. Tafadhol. Siapa dulu? Ustaz Abu Fa. Fadhol Ustaz. Kalau sahlak ya. Khawanifiddin, closing statement saya terkait dengan apa yang kita sudah paparkan. Sekaligus juga jawaban atas hampir semua ikhwan akhwat yang bertanya apa yang harus kita lakukan. Biasanya semua standar, pertanyaannya di mana-mana apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Maka saya ingin menyampaikan, pastikan bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini dalam ibadah kita, dalam menuntut ilmu kita, dalam mencari rezeki kita, dalam berbakti kepada bapak ibu kita, dalam mengurusi anak istri dan keluarga kita, di dalam memahamkan mereka tujuan kehidupan kita, kemudian di dalam iqomatuddin, infak kita, perjuangan kita, pastikan setiap hari lebih baik daripada kemarin. Kalau ini sudah kita lakukan, Anda punya alat kontrol muhasabah, ibadah hari ini lebih baik daripada kemarin, nyari duit hari ini lebih baik daripada kemarin, nyari ilmunya lebih baik daripada kemarin, cinta kita kepada anak istri lebih daripada kemarin, kemudian semangat baca Quran kita lebih baik daripada yang kemarin, membaca buku kita juga begitu. Yakinlah kita akan mendapati kondisi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi fitnah akhir zaman. Kalau kemudian kita hanya sama dan kembali seperti yang sebelumnya, maka bersiap-siaplah bahwa kita akan menjadi korban daripada fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya hanya menyampaikan 2 hal. Pertama, apa yang diucapkan oleh Imam Masjidil Aqsa ketika saya bertemu dengan beliau di Safai Homan Konferensi Internasional, kemudian di Pendopo Bandung ketika diundang dinner oleh Pak Dada Rosada, dan juga ketika kita transit di Padalarang sebelum beliau ke Jakarta, beliau menyampaikan ketika saya bertanya tentang hadis merah putih ya, punten ini walaupun mungkin bisa jadi pemahamannya salah kaprah, tapi ini fakta para Allah. Ya, saya pernah membaca hadis Rasulullah yang menyebutkan merah putih. Menurut tanggapan Anda gimana? Kebetulan di negara kami benderanya merah putih, Ustaz. Ahadal hadis ya dulu alaina Indonesia, linana liwauna alama wal abyad. Beliau tersenyum sambil mengelus-elus pundak saya. Kamu bisa aja. Tapi apa kata beliau? La na'taqid himmatana di tahriril al-Quds wa Filistin ala yadil Arabiyyin wala ala Gharbiyyin, walakinna na'taqidu ma'alikum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin. Pertolongan secara real, konkretnya datang dari bangsa Arab atau bangsa Barat dengan PBB. Tapi kami yakin pertolongan Allah bisa salah satunya datang oleh kalian hari Indonesia. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya dulu saya kecewa, sampai hari ini memang kecewa melihat apalagi fakta realitas kebijakan yang di figur-figur pemimpin kita. Model orang-orang oportunis ya seperti itu. Nah yang kedua, hikmatiar ketika beliau berhasil mobilisasi pasukan, mengusir beruang merah Rusia, mempecundangi Soviet Rusia di tanah Afgan. Selesai mobilisasi pasukan jihad, beliau datang menghampiri kaum mujahid Indonesia, orang Indonesia pertama. Ya, saya orang yang kesekian mendengar cerita ini, orang yang keempat mendengar cerita ini dari beberapa mujahidin, termasuk mujahidin yang suka hadir di sini juga. Ya, beliau ketemu sama orang tadi. Nah, hikmatiar mengatakan, "Hai Indonesia, illam takum amrud dinina fi hadal balad." Hai orang Indonesia, jika Islam tidak tegak dari bumi Afgan, maka dia akan tegak dari negeri kalian, hai Indonesia. Para sekalian, sepertinya saya berharap mudah-mudahan Allah menyisakan satu lembar sejarah sebelum hari kiamat, di mana lembar sejarah tadi akan diisi oleh perjuangan cerita jihadnya umat Islam Indonesia sebelum hari kiamat. Allahu Akbar. Maka jangan sia-siakan kepercayaan ini. Fakta menunjukkan ketika kami bertemu dengan tamu-tamu dari Palestina, dari Gaza, ya, mereka menyambut kita dengan luar biasa sampai mengatakan, ya Indonesia,
Filistin biladukum aidan wa biladukum biladuna aidan. Hai Indonesia, ya Palestina adalah negara kalian juga dan Indonesia adalah negara kami juga. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah memang menakdirkan kita bisa menorehkan cerita jihad kita di bumi Allah, baik di mana saja, terutama di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi bunyi jihad, salah satunya bumi jihad sebelum hari kiamat. Allahu Akbar. Syukran lakum ala sadaqati awqatikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah kepada kedua ustadz yang telah memberikan pencerahan pada kita sekalian. Dan satu kesimpulan yang kemudian bisa kita tarik adalah bahwa hayya na'malis shalihat. Marilah kita beramal soleh. Fa antum tuqatiluna bi'amalikum. Karena antum sekalian hakikatnya berperang dengan amal-amal soleh kalian. Dan itulah akan membuat kita di medan perang, baik itu sedang dalam kondisi perang atau dalam kondisi damai. Dan insyaallah pada ikhwan dan akhwat sekalian, jangan lupa untuk persiapkan diri berwudu karena kita akan melaksanakan salat zuhur berjamaah. Jadi jangan langsung pulang ya. Sangat tidak logis kalau kita datang pengajian kemudian meninggalkan salat zuhur berjamaah, ya aneh. Mari kita kemudian siap-siap untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Saya selaku moderator mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.